Halo, assalamualaikum semuanya. Di video kali ini, saya akan membahas tentang topologi jaringan. Setelah sebelumnya, kita belajar tentang konsep jaringan. Di topologi jaringan ini, sebelumnya, kita bahas dulu itu adalah LAN. Apa sih LAN? Nah, sebelumnya kita tahu LAN itu adalah Local Area Network, di mana LAN terbatas hanya pada suatu area lokal. LAN pertama kali di sini jarak terjauh dari titik sentral itu hanya 185 meter dan tidak lebih dari 30 komputer yang terkoneksi. Teknologi sekarang mendukung ukuran LAN yang lebih besar, tetapi untuk alasan praktis biasanya dibagi menjadi ukuran yang kecil atau disebut juga workgroup. Workgroup merupakan kumpulan dari beberapa individu yang melakukan sharing file dan database bersama melalui sebuah LAN. Misalnya, pada bagian marketing, bagian personalia, teknik komputer, dan lain-lain bisa kita temukan pada suatu perusahaan-perusahaan ataupun pada suatu instansi. Komponen utama pada jaringan. Di sini ada workstation, di mana komputer jaringan yang bisa meminta resource dari jaringan yang digunakan oleh setiap individu untuk melakukan suatu pekerjaan. Bisa juga untuk menyatakan sebuah software, misalnya Microsoft Windows NT Workstation. Komponen lainnya itu adalah server. Server menyediakan resource untuk klien pada jaringan. Server biasanya dispesialisasikan untuk menyediakan satu service saja, tetapi tidak menutup kemungkinan banyak service yang terdapat dalam satu server tersebut. Beberapa server di sini yang didedikasikan untuk satu service biasanya adalah: pertama ada file server, print server, proxy server, application server, web server atau hypertext transfer protocol di situ, mail server, dan juga remote access server. Komponen lainnya yaitu adalah hosting. Istilah ini sering digunakan pada saat memenjarakan suatu fungsi atau service pada protokol TCP/IP. Setiap peralatan jaringan yang mempunyai alamat jaringan TCP/IP server, workstation, dan peralatan jaringan lain bisa dikategorikan sebagai host. Arsitektur untuk peer-to-peer dan client server. Tujuannya jaringan adalah untuk sharing resource. Cara mencapai tujuan tersebut tergantung dari software sistem operasi jaringannya. Tipe jaringan biasanya dikategorikan sebagai peer-to-peer dan client server. Sulit untuk membedakan secara fisik jaringan yang menggunakan tipe peer-to-peer ataupun client server. Peer-to-peer biasanya tidak terdapat wewenang sentral, di mana semua komputer itu mempunyai tingkatan yang sama. Dan jika seorang user ingin mengakses suatu resource pada komputer lain, yang melakukan security check dan memberikan hak akses adalah komputer yang mempunyai resource tersebut. Setiap komputer pada jaringan bisa menjadi klien atau meminta resource, sekaligus menjadi server atau menyediakan resource. Sedangkan untuk peer-to-peer di sini juga tidak terdapat wewenang sentral dalam jaringan, atau tidak adanya server di sini, tidak ada yang tersentral. Semua komputer mempunyai kewenangan yang sama. Selanjutnya, setiap komputer juga menjadi klien sekaligus menjadi server. User dan password di maintenance pada setiap komputer baik diterapkan pada kondisi berikut, seperti setiap user bertanggung jawab untuk backup lokal, mempertimbangkan security yang cukup kecil, dan jumlah komputer yang masih sedikit. Contohnya ketika menggunakan Windows versi 95 dan 98 atau Windows NT 2000 yang mengaplikasikan workgroup. Ini adalah contoh gambaran dari jaringan peer-to-peer. Ada 4 komputer tersebut di mana aksesnya sama, wewenangnya sama, itu bisa sebagai klien dan juga bisa sebagai server. Selanjutnya, untuk arsitektur client server. Biasanya menggunakan sistem operasi yang didesain untuk memanage seluruh jaringan secara kontrol. Windows NT dengan domain controllers atau Windows 2000 dengan Active Directory. Linux Threaded dengan NIS atau Network Information Service. Klien meminta akses resource dan server merespon dengan informasi atau akses ke sebuah resource. Informasi username dan password disimpan pada database yang sama dan sebuah server.
Biasanya satu user mempunyai satu username dan satu password dan bisa digunakan pada jaringan tersebut. Baik digunakan pada kondisi jumlah komputer yang cukup besar, biasanya untuk client server ini bisa lebih dari 100 PC ataupun komputer, di mana memerlukan keamanan jaringan yang cukup tinggi juga dan bisa jadi terdapat administrator sentral dan lokal. Ini adalah contoh dari jaringan client server, di mana di sini ada satu komputer atau PC yang menjadi servernya. Selanjutnya, topologi jaringan. Topologi jaringan terdiri menjadi dua, yaitu topologi fisik dan juga topologi logik. Nah, topologi fisik di sini merupakan map atau peta dari jaringan atau merupakan layout dari pengkabelan dan workstation jaringan yang mendeskripsikan lokasi semua komponen jaringan. Itu biasanya visible, sedangkan logiknya mendefinisikan mekanismenya, aliran data atau informasi dalam jaringan, yaitu invisible atau yang tidak terlihatnya. Di sini untuk topologi fisik itu yang biasa digunakan itu adalah topologi bus, ring, star, mesh dan juga wireless, sedangkan logik itu adalah Ethernet dan juga token ring. Pertama, kita bahas tentang topologi fisik bus. Nah, kita bisa lihat gambarannya di sini. Ini adalah gambaran dari topologi fisik bus, di mana semua komponen jaringan dihubungkan dengan satu kabel yang diterminasi pada kedua ujungnya. Semua klien yang terhubung pada jaringan bisa mendengarkan jika terdapat data pada jaringan, tapi hanya tujuan dan dengan address tertentu yang bisa memproses data tersebut. Keuntungannya dari topologi fisik bus ini, pertama, memudahkan untuk instalasi, relatif lebih murah, memerlukan kabel yang lebih pendek dibandingkan topologi fisik lainnya, di mana kerugiannya juga, kesulitannya itu adalah untuk dipindahkan atau untuk dirubah, fault tolerance yang kecil, troubleshooting jika terdapat masalah jaringan. Selanjutnya ada topologi fisik star atau bintang. Di sini kita bisa lihat topologi tersebut bergambar seperti bintang, di mana komponen jaringan dihubungkan pada central hub, hanya ada central hub di tengah-tengah dengan kabel yang terpisah. Setiap komponen pada jaringan masih bisa mendengarkan jika terdapat data pada jaringan jika terhubung hub. Keuntungannya, ini lebih fault tolerance dibandingkan bus. Komponen baru, jaringan lebih mudah ditambahkan. Kerusakan pada satu kabel tidak akan membuat down keseluruhan jaringan. Memudahkan melakukan troubleshoot. Kerugiannya, single point of failure, yaitu hubnya itu sendiri, relatif mahal dan membutuhkan pengkabelan lebih panjang. Selanjutnya ada topologi fisik ring, di mana komponen jaringan dihubungkan langsung dengan dua komponen jaringan lainnya. Kita bisa lihat komponen komputer A itu bisa langsung terhubung ke B dan juga ke C. Data mengalir dari satu komputer lain secara berurutan. Keuntungannya, kemudahan dalam mendesain kabel, mudah melakukan troubleshoot, tapi kerugiannya adalah kesulitan untuk rekonfigurasi dan juga fault tolerance kecil, di mana kerusakan pada satu jalur kabel membuat seluruh jaringan down. Selanjutnya ada topologi fisik mesh, di mana topologi ini komponen jaringan yang dihubungkan secara langsung dengan seluruh komponen jaringan. Biasanya digunakan pada topologi WAN, terutama untuk redundance. Jaringan yang ada jarang menggunakan topologi mesh murni. Untuk N komponen dibutuhkan koneksi N dikurangi 1 berbanding 2. Di sini keuntungan dari topologi fisik mesh itu adalah cukup tinggi fault tolerance-nya dengan adanya redundansi. Sedangkan kerugiannya sudah pasti mahal dan jaringan menjadi kompleks dengan cepat. Selanjutnya ada topologi fisik wireless atau ad hoc network. Di sini jaringan
terbentuk dari terdapat dua atau lebih entity jaringan yang mempunyai RF transceiver dan mensupport ad hoc networking berada pada jarak yang memungkinkan untuk berkomunikasi. Ad hoc network memungkinkan pemakai untuk saling berkomunikasi dan saling tukar-menukar data secara langsung. Topologi fisik wireless RF multipoint network. Nah, ini banyak stasiun dengan transmitter dan receiver masing-masing berkomunikasi dengan device sentral dan disebut sebagai wireless bridge atau wireless access point WAP. WAP digunakan sebagai penghubung antara jaringan wireless and wired. Entity yang berada pada jaringan wireless harus berada pada jarak jangkauan WAP. Nah, ini gambaran untuk topologi fisik wireless, tapi tetap harus ada di dalam jangkauannya. Sedangkan untuk logiknya, topologi logik yaitu adalah yang pertama Ethernet, di mana setiap kali sebuah node atau simpul dalam jaringan mempunyai data simpul lain. Simpul tersebut menyiarkan broadcast ke seluruh jaringan. Seluruh simpul mendengarkan dan melihat data tersebut untuknya. Jika iya, maka akan diproses, tapi jika tidak, maka akan diabaikan. Contohnya adalah jaringan Ethernet dengan 10 berbanding 100 Mbps. Nah, ini contoh ketika ada data di mana ketika punya saya punya data untuk Pluto. Nah, dia akan mengecek satu persatu ke PC-nya. Di sini saya dengar bukan untuk saya, maka komputer yang lainnya juga akan mengabaikan. Terus dia akan ngecek lagi ke komputer yang lainnya. Data tersebut bukan untuk saya, maka datanya akan diabaikan. Setelah tertuju kepada Pluto, maka data tersebut akan diproses. Itu adalah topologi logic Ethernet. Topologi logic token ring. Nah, di mana setiap kali sebuah node atau simpul dalam jaringan mempunyai data untuk simpul lain dan mempunyai token, maka node tersebut berkesempatan untuk mengirim data. Proses pengiriman gambar, contoh IBM token ring 4 dan 16 Mbps. Contoh di sini ada data untuk Pluto, maka saya mempunyai token dan akan mengirimnya. Di sini ada tokennya. Yang pertama akan mampir ke yang kedua. Saya dengar bukan untuk saya, maka dia akan mengirimkan ulang dan kirim node ke node selanjutnya, yaitu yang keempat di sini. Begitupun sampai dengan yang terakhir. Selanjutnya, topologi logic token ring. Di sini proses permindahan tokennya itu jika sebuah workstation telah selesai mengirimkan data, token akan dilepas untuk memberikan kesempatan pada workstation lain dan mempunyai data untuk dikirim. Bila tidak ada yang mengambil atau merespon, workstation akan memberikan kesempatan kedua. Jika tidak ada yang mengambil juga, maka dia akan mengirimkan solicit successor frame atau pertanyaan siapa yang akan menerima token selanjutnya kepada jaringan. Bila sebuah workstation memberikan respon, maka token akan dilepas. Itu adalah topologi logic token ring. Selanjutnya ada backbone and segment. Dalam sebuah jaringan yang kompleks atau yang besar, biasanya seorang network engineering harus mempunyai cara untuk mengidentifikasi bagian dari jaringan mana yang sedang dibicarakan. Untuk aliran di atas, biasanya jaringan terbagi menjadi dua, yaitu segmen dan juga backbone, seperti pada gambar di bawah ini. Ini adalah gambar untuk backbone dan juga segmen. Kita bisa lihat ini adalah satu backbone dan juga ada beberapa segmen, di mana di sini ada topologi bus, star, dan juga ring. Nah, jadi ini terdiri dari beberapa topologi, di mana di tengah-tengahnya kita menggunakan backbone. Backbone, definisi dari backbone itu sendiri merupakan bagian dari jaringan di mana semua segmen dan server terkoneksi, dianggap sebagai bagian utama dari sebuah jaringan. Biasanya menggunakan koneksi dengan kecepatan tinggi seperti fast Ethernet 100 Mbps, gigabits Ethernet 1 Kbps atau Fiber Distribute Data Interface (FDDI).
Efisiensi dicapai karena semua segmen dekat dengan server. Sedangkan segmen itu sendiri merupakan bagian kecil dari sebuah jaringan yang bukan bagian dari backbone. Workstation biasanya dikoneksikan ke segmen. Segmen dikoneksikan ke backbone, sehingga sebuah workstation mempunyai akses ke bagian jaringan lain atau sebuah server. Terima kasih. Berikut adalah penjelasan dari topologi jaringan. Semoga mudah dimengerti. Jangan lupa untuk like videonya dan juga subscribe channelnya. Saya tutup untuk pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.